Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada? Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Irna Mawati dari SD Negeri Bojong 03 Kawanganten Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa itu program guru belajar seri AKM? Program guru belajar seri AKM merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, bentuk, pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lalu, apa tujuan program guru belajar seri AKM? Tujuannya adalah untuk memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum dan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Semua guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru, kepala sekolah, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan telah memiliki akun SIM PKB. Apa tahapan dalam program guru belajar seri AKM ini? Tahapannya terdiri dari dua, yaitu tahap 1 bintek dan tahap 2 pengimbasan. Pada tahap 1, peserta adalah guru atau kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB dan PKBM sederajat. Sedangkan pada tahap 2 atau pengimbasan, peserta adalah guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB dan PKBM sederajat yang telah menyelesaikan tahap 1 atau bintek dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Nah, untuk mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM ini, apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti BIMTEK seri ini? Ya, Bapak Ibu guru hebat tentu harus menyiapkan alamat surel atau SIM PKB yang ada guruku.id. Kemudian Bapak Ibu guru hebat masuk melalui program guru belajar dengan menggunakan alamat
Surel atau SIM PKB Bapak Ibu Guru. Setelah Bapak Ibu Guru masuk menggunakan alamat surel tersebut, maka akan tampak beberapa program dari guru belajar. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal memilih asesmen kompetensi minimum dengan cara diklik selengkapnya. Bapak Ibu Guru hebat, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang isi dari program guru belajar seri AKM ini. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, atau kompetensi siswa secara holistik. Perubahan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu, apa manfaat dari asesmen nasional? Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan manfaat yang ketiga, dasar untuk menyusun atau yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Bapak Ibu Guru bisa melihatnya pada tabel bahwa di sini ada perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, baik dari tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaiannya, level siswanya, subjek siswanya, model soalnya, sasaran penilaiannya, dan metode penilaiannya. Berikut petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian, peserta AKM. Pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Dan jadwal pelaksanaannya untuk SD, MI, dan paket A atau ULA itu hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B atau WUSTA itu tes dan SMA untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B atau WUSTA, dan SMA, SMK, MA dan paket C atau ULIA, hari pertama
tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa saja yang diujikan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional itu yang diujikan dalam asesmen nasional yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pada AKM sendiri itu terdiri dari asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, dan asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan penelar. Lalu, butir soal asesmen nasional. Itu bagaimana? Ya, bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang program guru belajar seri AKM. Ada istilah, siapa berani mengajar, ia harus berani untuk belajar. Artinya, kita tidak boleh berhenti untuk selalu belajar dalam kondisi situasi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.